Salam untuk semua rekan-rekan BINUS dimanapun berada. Kali ini kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia kelas DDA di jurusan Teknik Industri BINUS University Online Learning akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami yang berjudul Analisis Perbandingan Kualitas Produk Plastik Akrilonitril Butadiene Stiren atau ABS berbahan baku campuran material daur ulang dan bahan baku murni. Di kelompok 2 ini terdiri dari 5 anggota mahasiswa yang terdiri dari saya Rizali Rahman, kemudian Syarif Rahman, Muhammad Nur Andi Widodo, Aditya Lutfi Rosi Rahmadani, dan juga Fauzan Andika Setiadi. Kita akan langsung masuk ke topik pembahasan kita yang pertama, latar belakang dari artikel ilmiah yang kami tulis. Yang pertama adalah plastik sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia, artinya plastik sudah menjadi kehidupan di kebutuhan kita sehari-hari. Setiap aktivitas kita mayoritas akan membutuhkan atau menggunakan plastik. Plastik ABS itu sendiri mayoritas digunakan dalam industri otomotif, perpipaan, peralatan kantor, dan juga elektronik. Dengan penggunaan yang sangat besar, berarti kita bisa asumsikan bahwa tingkat produksi yang besar, kemudian kemungkinan untuk adanya produk cacat atau produk gagal produksi juga besar, yang ujung-ujungnya akan dibuang, sehingga akan menimbulkan pemborosan bahan baku yang pada akhirnya akan menimbulkan jumlah sampah atau jumlah waste yang juga besar. Padahal kita tahu plastik adalah salah satu bahan yang memiliki tingkat daur ulang tinggi, di mana setiap kali ada kegiatan daur ulang, plastik selalu menjadi bahan utama yang dikumpulkan untuk daur ulang. Dari latar belakang tersebut, kami memiliki 3 tujuan utama untuk eh, mengapa kami menulis artikel ilmiah ini. Yang pertama adalah mengetahui apakah benar produk reject atau produk daur ulang atau produk buangan plastik ABS dapat didaur ulang untuk membuat produk ABS yang sama. Kemudian, mengetahui seberapa besar hasil daur ulang plastik ABS. Yang terakhir adalah membandingkan kualitas produk plastik yang berbahan baku biji plastik ABS yang baru dibandingkan dengan bahan kualitas produk plastik ABS yang berbahan dasar campuran bahan murni dan juga bahan daur ulang. Kita akan langsung masuk ke metode penelitian. Baik, selanjutnya di metode penelitian, kami mulai untuk pengumpulan referensi atau studi literatur. Kami mendapatkan 5 sumber dari buku dan juga 1 sumber dari website. Kemudian setelah mendapatkan studi literatur tersebut, kami melakukan persiapan, di mana persiapan ini kami menyiapkan bahan baku yang bahan baku utama, yakni biji plastik. Kemudian dilanjutkan untuk mesin injeksi dan juga cetakan. Di sini kami membuat 8 cetakan dari baja. Kemudian selanjutnya adalah pencetakan produk plastik. Selanjutnya juga dilakukan variasi presentase plastik daur ulang, di mana kita memakai 6 variasi. Kemudian selanjutnya dilakukan pengujian, pemeriksaan, dan pengamatan, di mana ada melalui 3 uji, yakni uji tarik, uji impact, dan uji glossy. Selanjutnya kami lakukan analisa dan terakhir adalah kesimpulan. Penelitian ini kami menggunakan metode eksperimen dengan material ABS yang sudah dijelaskan tadi, yang biasa digunakan oleh industri otomotif untuk pembuatan komponen bodi sepeda motor. Eksperimen dilakukan sebanyak 6 variasi yang bertitik berat pada penambahan ABS daur ulang pada bahan dasar biji plastik ABS murni. Nah, untuk penelitian ini menitik beratkan pada pengaruh presentasi campuran plastik daur ulang terhadap kualitas produk. Adapun material yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah produk plastik ABS yang berbahan dasar murni dan campuran plastik ABS daur ulang. Presentase pencampuran bahan daur ulang divariasi dengan variasi 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%. Kemudian nantinya akan ada 3 jenis pengujian sampel. Yang pertama adalah uji tarik menggunakan mesin Galdabini, kemudian ada dilakukan uji impact, eh, metode izot, kemudian uji glossy menggunakan glossimeter. Untuk penyiapan bahan dasar percetakan dilakukan proses injeksi dengan menggunakan mesin injeksi kapasitas produksi. Selanjutnya akan dijelaskan, dilanjutkan dengan metode pengujian.
Baik, mesin uji tarik yang kami gunakan seperti ada mesin Galdabini, di mana eh, mesin Galdabini ini eh, merupakan eh, mesin untuk pengujian gaya tarik, di mana eh, aplikasi pada eh, mesin tersebut itu eh, menggunakan kapasitas 255 Newton yang sifatnya untuk melihat deformatif pada benda yang diuji. Yang kedua, alat uji impact. Di sini kami menggunakan alat uji impact IZOT, di mana eh, alat impact tersebut untuk mengukur ketangguhan dan kemampuan dari suatu material dalam menahan beban tumpukan bahan yang diuji. Yang ketiga, kami menggunakan alat uji glossy, di mana alat uji ini untuk mengukur kecerahan pantulan cahaya dari suatu permukaan. Biasanya alat tersebut kita namakan dengan glossimeter. Next slide. Selanjutnya, hasil penelitian akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk hasil penelitian, berdasarkan tabel tersebut, rata-rata sampel dari penelitian yang sudah diambil adalah 10 dengan komposisi perbandingan antara ABS murni dengan ABS terulang adalah 100:0, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, dan 50:50. Next slide. Oke. Secara tampilan plastik daur ulang, ini ada 6 sampel ya, ada murni, 10-90, 20-80, 30-70, 40-60, dan 50-50. Secara tampilan ini hampir mirip semua. Oke, next slide. Berdasarkan pengaruh presentasi ABS berulang terhadap kekuatan tarik adalah dari grafik tersebut terdapat perubahan kekuatan tarik terhadap material ABS yang diberi penambahan ABS berulang. Kenaikan tingkat kekuatan material dengan penambahan presentasi ABS berulang tersebut mengalami peningkatan maksimal pada penambahan 50% daur ulang dan 50% murni. Sedangkan pengaruh presentasi ABS daur ulang terhadap modulus elastisitas, penambahan ABS daur ulang mempengaruhi kecenderungan peningkatan modulus elastisitas bahan ABS. Bahan ABS daur ulang sebanyak 50% menunjukkan pengaruh yang paling signifikan atau maksimal. Next slide. Pengaruh presentasi ABS daur ulang terhadap keserapan energi. Dari grafik tersebut, daur ulang mempengaruhi keserapan energi dari material ABS dengan kecenderungan yang tidak berbanding lurus. Kenaikan ABS daur ulang mempengaruhi kekerasan material, namun tidak selalu stabil meningkat. Keterserapan energi yang paling tinggi didapatkan pada komposisi material ABS murni 90 berbanding dengan daur ulang 10. Selanjutnya adalah pengaruh presentasi ABS daur ulang terhadap glossy. Dari grafik tersebut, glossy tidak berpengaruh secara signifikan. Dari hasilnya cenderung stabil antara komposisi yang 100% murni sampai dengan komposisi 50% murni dan 50% daur ulang. Next slide. Oke, pembahasan. Yang pertama adalah campuran plastik daur ulang. Terjadi perubahan sifat plastik yang diberi tambahan plastik secara daur ulang yang sudah dijelaskan tadi. Sedangkan yang kedua adalah pengaruh presentasi ABS daur ulang terhadap perubahan kekuatan tarik terhadap material PS yang diberi bahan tambah PS daur ulang
tingkat kekuatan selalu meningkat. Yang ketiga adalah pengaruh persentase ABS daur ulang terhadap modul elastisitas. Pengaruhnya menunjukkan kecenderungan peningkatan nilai modulus elastisitas dari material tersebut. Yang keempat, pengaruh persentase ABS daur ulang terhadap energi. Kenaikan persentase ABS daur ulang akan mempengaruhi kekerasan material, namun tidak selalu meningkat. Yang terakhir adalah pengaruh persentase ABS daur ulang terhadap glossy. Penambahan daur ulang tidak berpengaruh signifikan terhadap glossy, atau dapat dikatakan hasil glossy-nya cenderung stabil. Next slide. Baik, terima kasih Bapak Nur Andi. Dari pembahasan yang kita sudah dengarkan, banyak kredit juga. Kalau kami menyimpulkan ada 4 poin penting yang dapat kita sampaikan. Yang pertama, secara umum kita dapat melihat secara tampilan penambahan bahan ABS daur ulang terdapat stretch mark pada tampilan produk setiap penambahan material ABS daur ulang. Poin kedua yaitu penambahan bahan daur ulang ini mempengaruhi kekuatan tarik, modulus elastisitas, dan keterserapan energi. Peningkatan kekuatan tarik maksimal dan modulus elastisitas maksimal akan diperoleh pada penambahan daur ulang ABS pada sebesar 50%. Sedangkan keterserapan energi maksimal diperoleh pada penambahan bahan ABS daur ulang sebesar 10%. Poin ketiga, secara umum bila kita dilihat dari kualitas hasil pengecetan yang berdasarkan pada tingkat glossy material ketika sudah dicat, maka tidak berpengaruh terhadap penambahan ABS daur ulang. Hasil yang didapatkan juga cenderung stabil. Yang terakhir, produk plastik ABS dengan bahan dasar campuran plastik daur ulang masih layak dalam hal tampilan, kekuatan, dan kualitasnya. Next slide. Oke, rekan-rekan BINUS Online Learning. Mungkin itu terkait artikel penelitian tim kami mengenai analisis perbandingan kualitas produk plastik acronityl butadiene stiren ABS atau ABS berbahan baku campuran material daur ulang bekas dan bahan baku baru murni. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, selamat malam.